Ya, PSBB DKI Jakarta yang kembali diperketat ini ikut mempengaruhi aktivitas warga yang tinggal di daerah penyangga ibu kota seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Nah, kami sudah terhubung dengan Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris, untuk mengetahui apa kebijakan yang diambil seiring diberlakukannya PSBB DKI Jakarta. Assalamualaikum, Pak Wali. Waalaikumsalam, ya Mas Sofyan, pemirsa Ya, TV One. baik, hari ini Jakarta resmi memperlakukan PSBB secara ketat begitu ya. Bagaimana kebijakan dari pemerintah Kota Depok sendiri, Pak Wali? Ya, sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur Jawa Barat dan kesepakatan Kepala Daerah, Wali Kota Bupati Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi, bahwa yang kami terapkan adalah pembatasan sosial berskala mikro. Baik. Kita tidak menerapkan PSBB. Karena memang psikologi masyarakat sudah begitu sangat tertekan dan juga segala usaha-usaha yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha sendiri sudah berjalan dengan baik dan normal. Tetapi yang kita terapkan adalah memang pembatasan sosial berskala kampung siaga. Yang ini yang kita terapkan. Dengan yang sebelumnya juga ada PSBB proporsional, istilahnya itu sama saja dengan pembatasan sosial berskala mikro. Sebenarnya pengetatan di pengunjung dari mal-mal dan juga restoran-restoran yang besar yang memang biasa dikunjungi oleh tidak hanya orang Depok tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang kita antisipasi. Jadi yang kita galakan sekarang bagaimana revitalisasi kerja-kerja kampung siaga untuk kontrol terhadap tamu-tamu yang datang ke rumah mereka dan juga warga Depok yang bekerja di Jakarta. Ini terus kita bantu sosialisasi bahwa mereka tidak boleh ini, tidak boleh itu karena mereka kerjanya di Jakarta, seperti itu. Berarti semakin banyak seperti checkpoint begitu Pak ya di kampung-kampung terutama di Kota Depok untuk mengontrol warga yang keluar masuk Depok. Ya, kontrol kami pada intinya dari kampung siaga. Kampung siaga ini berbasis RW. Oke. Ya, berbasis RW siapa yang mengawasi? RW yang mengawasi adalah lurah dan 3 pilar. Ya, Babinsa, Kamtipmas, dan LPM dan sebagainya. Mereka lah yang mengawasi pergerakan orang, masyarakat yang ada di RW-nya masing-masing. Jadi mereka semacam bentukan satgas. Mereka bertanggung jawab karena kita sudah memberikan dana stimulan pada mereka pertama kali dulu 3 juta dan kita juga memberikan dana stimulan 2 juta untuk mereka sedikit lah paling tidak untuk bisa menggerakkan mesin dari kampung siaga ini agar mereka bisa beroperasi mengendalikan masyarakat seperti itu. Yeah. Kalau di setiap perusahaan ini juga sudah kita buatkan perwal, mereka harus wajib membuat satgas. Ya, satgas inilah yang akan kita awasi, satgas ini akan kita pantau, kita tanya laporannya seperti apa untuk pergerakan pengawasan terhadap khususnya di perusahaan-perusahaan yang memang banyak sekali warga luar Depok yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Ya. Seperti itu. Baik, selain aktivitas warga dan juga perusahaan yang tadi Pak Wali singgung, bagaimana dengan kegiatan atau aktivitas kafe, kemudian juga mal-mal yang beraktivitas malam, apakah juga diperketat dan termasuk juga makan tidak boleh di tempat dan harus dibawa pulang atau seperti apa nih Pak Wali? Iya, kita juga sudah membuat aturan, ketentuan sebelumnya sejak 3 pekan yang lalu, yaitu pembatasan aktivitas warga. Pembatasan aktivitas warga hanya sampai yang khusus kerumunan ya, hanya sampai jam 8 malam. Bukannya jam malam, bukan, tapi pembatasan aktivitas warga, khususnya yang kerumunan lebih dari 20-30 orang seperti itu. Tapi kalau dia bertetangga, dia datang, segala macam ini nggak jadi masalah. Kita juga membuat aturan ketentuan tentang pembatasan aktivitas usaha, PAU. Nah, usaha ini kita batasi untuk yang daring, artinya take away, itu bisa dilakukan sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 kalau yang tidak daring, maksudnya yang langsung, ini hanya sampai jam 6 sore, seperti itu pembatasannya. Baik, artinya masih melayani atau masih diperbolehkannya warga untuk makan di tempat ya, begitu ya Pak Wali ya? Iya, masih boleh makan di tempat sampai jam 6. Baik. Ya, setelah itu harus take away.
Lalu untuk checkpoint semacam yang tadi dilakukan untuk Jakarta sendiri, diantaranya di Kalimalang, Jakarta Timur. Lalu bagaimana dengan di Depok? Apakah juga diperbanyak semacam checkpoint itu, Pak Wali? Ya, itu baru kita akan bicarakan, kita bahas sore hari ini terkait dengan, karena ini melibatkan TNI Polri. Kalau checkpoint yang biasa kita lakukan di perbatasan-perbatasan yang besar ya, seperti di Margonda atau di Cimanggis yang berbatasan dengan Jakarta dan di Cinere. Tapi kalau tempat-tempat perbatasan dengan Bekasi, Bogor dan sebagainya, ini memang belum lagi kita galakan untuk checkpointnya. Sedang kita bahas. Yang terpenting adalah perbatasan dengan pelaksanaan dari PSBB di Jakarta, seperti itu. Baik. Ya, terakhir Pak Wali, untuk update kasus positif di Kota Depok sendiri seperti apa nih, atau berapa nih Pak Wali? Relatif 3 hari ini, 3 hari belakangan, hari ini, kemarin dan kemarin lusa, ini menurun. Yang menurun, misalnya hari ini memang ada 34 kasus positif, tapi yang sembuh alhamdulillah ada 64 orang. Jadi terjadi penurunan lah dari sisi peningkatan kasus. Yang sebelumnya kemarin kalau nggak salah itu ada kasus hanya 15 kasus positif, dan yang sembuh sekitar ada 20-an lebih lah. Seperti itu. Yang sebelumnya juga demikian. Jadi cenderung menurun 3 hari belakangan ini. Oke, mungkin yang dimaksud adalah peningkatan jumlah sembuh begitu ya Pak Wali ya, karena kalau saya dengar Anda tadi menyebutkan kemarin 15, hari ini ada 30 kasus positif begitu Pak Wali. Iya, jadi fluktuasi peningkatan ini memang demikian. Karena apa? Karena kita yang sebelumnya memang kita sedang gencar-gencarnya menggalakkan swab masif massal. Sehari itu sampai ada yang 800 sampel, sehari ada yang pernah sampai 1000 sekian sampel ya, selama 2 pekan kemarin. Nah sekarang makanya kita juga ingin melakukan swab masif dan massal ini terus kita lakukan. Ya, sebab penghitungan zona merah, zona oranye, zona kuning ini pun sangat terkait dengan masalah pelaksanaan swab PCR. Ini yang kita lakukan. Ya, kalau tingkat swab PCR-nya rendah, ini jadi masalah juga nanti, jangan-jangan banyak orang tanpa gejala ya. Gejala positif. Ini yang kita lakukan. Baik di perkampungan, di tempat-tempat kumpul orang banyak ya. Nah, ini yang memantau siapa? Yang memantau, yang melaporkan semuanya adalah kampung siaga. Jadi mereka juga sudah punya aplikasi yang bisa langsung dilaporkan ke gugus tugas di kota, seperti itu. Baik, harapan kita semua Pak Wali agar tingkat kesembuhan bisa ditingkatkan, kemudian jumlah positif bisa ditekan lagi untuk bisa landai atau turun lagi. Termasuk ruang-ruang isolasi ini sudah kami antisipasi, mudah-mudahan tidak sampai peningkatan yang luar biasa. Kalau normal seperti ini bisa sampai 2 bulan masih bisa lah kita bisa tangani. Baik, Muhammad Idris, Wali Kota Depok, Jawa Barat, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, wassalamualaikum.